korban, itu bagaimana psikologisnya, Pak? Apakah ada perlindungan dari KPAI? Betul. Nah, kalau untuk korban itu sekarang sudah ada perlindungan dari KPAD maupun kita Kota Pontianak. Kita juga kemarin sudah koordinasi dengan, saya lupa nama itu ya. Kita juga sudah koordinasi dengan mereka. Tentunya mereka sudah mendatangkan dokter psikologis, ya kan, ke anak tersebut, ya kan. Artinya sekarang sudah tahu pemulihan psikologis anak tersebut. Cuman ya, menurut keterangan dari orang tua, terkadang anak itu juga masih ada hal pikiran yang negatif. Lihat botol aja dia masih seperti kebayang gitu kan. Nah, tapi untuk sekarang sudah ditangani oleh tim psikologis dari KPPAD kalau nggak salah saya. Baik, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan atau menceritakan sudah berapa lama anak ini diganggu oleh pelaku, Pak? Kita belum tahu pasti, cuman ini sudah kejadian terulang. Nah, saya lupa udah berapa kali, cuman sudah berulang dan baru ketahuan di tanggal 9 bulan kemarin, di tanggal 9 itu melakukan perbuatan terakhirnya. Nah, tanggal 10-nya baru diketahui oleh orang tua. Ketika orang tua menanyakan mencari informasi terhadap anak tersebut, baru anak itu melakukan pengakuan. Dan itu sering, bukan hanya dilakukan kejadian tempat terakhir, tapi pernah juga dilakukan di rumah korbannya. Pada saat orang tuanya tidak ada di tempat, mereka menggunakan kamar tersebut yang untuk pelaku ini melakukan aksinya. Seperti itu. Pak, terkait proses, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan terkait si pelaku ini, Pak? Kalau terkait dengan pelaku, tentunya kita hanya melakukan pengawasan dan monitoring, karena saat ini perkara sudah ditangani oleh pihak Polresta. Sepenuhnya kami serahkan kepada Polresta. Tentunya hukum negara lah yang akan berlaku di sini. Ini kita percaya penegakan hukum di Indonesia ini juga kepada pihak kepolisian. Nah, apapun hasil investigasi penyelidikan maupun penyidikan dari pihak kepolisian, itulah yang yang nantinya akan menjadi pembuktian di persidangan. Artinya kita dari kuasa hukum pihak korban, kita akan melakukan pengawasan sejauh mana ya kan perkara ini berjalan. Selain itu kami serahkan semua dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun pihak pengadilan yang akan memutusnya. Hubungan atau tidak dengan korban? Kalau tersangka, tentunya kalau hubungan keluarga nggak ada. Cuman kalau untuk perbuatan, namanya laki-laki dengan laki-laki, ya kan? Tentunya sang anak ini diperintahkan, diiming-imingi untuk memainkan sebuah HP, menurutnya kan. Kalau kamu mau melakukan perbuatan ini, saya akan pinjamin HP. Itu menurut pengakuan dari korban, ya kan. Akhirnya anak ini mau melakukan tersebut, ya kan. Diperintahkan dari pelaku tersebut kan, sehingga anak ini mau melakukan perbuatan tersebut menggunakan tangannya, ya kan, kepada pelaku. Nah, setelah itu pernah juga diperintahkan untuk melakukan cuma sang anak lari, tidak mau. Nah, itu tentunya perbuatan itu sudah jelas. Ada perbuatan dan disebut juga sang pelaku ada melakukan perbuatan itu pada sang anak, dimainkannya hingga terjadi perubahan pada kelamin anak tersebut. Bisa Bapak lanjutkan terkait tadi pembahasan kita sudah sampai di mana? Baik, terima kasih rekan-rekan PDT Media yang sudah menghubungi kami untuk mencari fakta, menginvestigasi kebenaran fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan yang saat ini sedang kontroversi di beberapa media terkait dengan salah satu penangkapan dari pelaku pencabulan yang saat ini sedang diproses di Polresta Pontianak. Nah, tentunya kami dari BPPH MPC Kota Pontianak, kami tergabung di bawah Pemuda Pancasila. Kami dari fokusnya ke Badan Pemilu dan Pemilihan Hukum. Ada masyarakat yang meminta bantuan kami untuk melakukan pendampingan hukum dari pihak korban, ini ya kan, selama proses hukum ini berjalan. Nah, tentunya pada saat keluarga korban dan orang tuanya menghubungi kami juga melakukan investigasi. Kami gelar dulu perkara bersama dengan tim di dalam BPPH ini. Kita analisis dulu perkaranya, mengarah kemana dan seperti apa perkaranya. Nah, begitu juga dengan dari pihak kepolisian tentunya kan, dalam menangani perkara ini pun mereka tidak serta-merta langsung melakukan penangkapan, langsung menetapkan
tersangka kepada pelaku. Tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan di sini sesuai dengan KUHP dan peraturan kepolisian kan, kepala kepolisian kan. Nah, kami dari tim BPPH sendiri tentunya mendapat kuasa di tanggal 11, kalau tidak salah, saya ingat saya tanggal 11. Tentunya koordinasi kami dengan pihak Polresta. Ini adalah laporan masyarakat terkait dengan perkara pencabulan. Nah, tentunya ketika kami sudah berkoordinasi dengan Polresta, apa sih yang menjadi kendala untuk penetapan tersangka maupun penangkapan pelaku dan lain sebagainya. Dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa kita kurang bukti ini, bukti itu. Tentu kami dari tim kuasa hukum korban juga membantu prosesnya seperti apa. Artinya kita sudah mendahulukan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana kan. Kita sudah mendahulukan itu. Kemudian kami juga sudah menganalisis. Tentunya kalau berkaitan dengan perkara pencabulan itu kita tidak bisa serta-merta mengacu kepada pasal 184 KUHP yang berkaitan dengan alat bukti yang sah. Jadi kita lebih banyak mengacu ke pasal 188 KUHP, yaitu dengan adanya alat bukti petunjuk yang digabungkan dari satu dengan yang lainnya, artinya ada kesamaan, itu sudah diakui oleh KUHP di pasal 188, ya kan? Sudah jelas artinya. Nah, tentu juga selain daripada itu, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkara cabul itu tidak harus perbuatan itu memasukkan kelamin seorang pria ini kepada seorang anak tersebut. Nah, kemudian karena korbannya adalah laki-laki dan pelakunya juga laki-laki, ada juga pengakuan dari pihak pelaku, artinya kan, terbukti juga dengan anaknya sebelum pelaku ditangkap. Tentunya kami sudah ada video maupun bukti percakapan dari pihak pelaku maupun keluarganya mengakui ada perbuatan tersebut. Bukti-bukti petunjuk juga mengarah ada perbuatan tersebut, sehingga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau perkara cabul memegang itu sudah jelas pencabulan. Apalagi ditambah dengan tindakan seorang pelaku tersebut yang katanya adalah yang harusnya melindungi anak tersebut, seorang kakek yang harusnya mendidik anak tersebut, malah hanya menyuruh melakukan perbuatan tersebut terhadap anak itu sudah jelas. Artinya makna dari cabul itu sudah ada di situ. Nah, ya, dalam hal ini, dalam pergerakan ini, tidak serta-merta pihak kepolisian Polresta Pontianak pada saat ini menangani perkara itu langsung melakukan penetapan. Lain daripada itu, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkara cabul itu tidak harus perbuatan itu memasukkan kelamin seorang pria ini kepada seorang anak tersebut. Nah, kemudian karena korbannya adalah laki-laki dan pelakunya juga laki-laki, ada juga pengakuan dari pihak pelaku, artinya kan, terbukti juga dengan anaknya sebelum pelaku ditangkap. Tentunya kami sudah ada video maupun bukti percakapan dari pihak pelaku maupun keluarganya mengakui ada perbuatan tersebut. Bukti-bukti petunjuk juga mengarah ada perbuatan tersebut, sehingga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau perkara cabul memegang itu sudah jelas pencabulan. Apalagi ditambah dengan tindakan seorang pelaku tersebut yang katanya adalah yang harusnya melindungi anak tersebut, seorang kakek yang harusnya mendidik anak tersebut, malah hanya menyuruh melakukan perbuatan tersebut terhadap anak itu sudah jelas. Artinya makna dari cabul itu sudah ada di situ. Nah, ya, dalam hal ini, dalam pergerakan ini, tidak serta-merta pihak kepolisian Polresta Pontianak pada saat ini menangani perkara itu langsung melakukan penetapan terlarang dan tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik. Karena kalaupun memang dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan tersebut, ya kan? Ataupun yang bersangkutan mengatakan bahwa itu tidak dilakukan ataupun cukup bukti dan sebagainya, silahkan nanti dibuktikan di persidangan. Karena bukti-bukti semua sudah digantungin, sudah dipegang oleh pihak kepolisian, artinya penetapan dan penangkapan itu sudah sah. Bukti petunjuk sudah mengarah kepada pelaku untuk melakukan tindak perbuatan tersebut. Tinggal nanti bagaimana mereka untuk membuktikan perbuatan itu dilakukan tidak, itu pada persidangan, dan tentunya putusan pengadilan lah yang bisa menjadi acuan bahwa mereka ini melakukan perbuatan itu tidak gitu.
Baik Pak, tadi Bapak ada menyebutkan mempunyai bukti video. Apa bentuk dari isi video itu Pak? Nah, dalam bukti video itu, saya kurang ingat tanggal berapa, bulan berapa. Bulannya tentu masih di bulan Maret, Oktober, tapi karena saya lupa. Nah, dalam isi video itu, pelaku mendatangi rumah korban, mengatakan memohon maaf kepada pihak keluarga korban atas perbuatan dia, yang mana telah menyuruh korbannya untuk melakukan perbuatan cabul itu, yaitu memegang alat kelamin orang tua tersebut, sehingga maaf kata kita memaafkan sedikit, sehingga mengeluarkan cairan dari dari kelamin orang tua tersebut. Itu kan jelas perbuatan cabulnya. Begitu juga ada pada tanggal 10 anak tersebut mengalami sakit di bagian kelamin. Begitu diperiksa ternyata ada luka lecet dan agak sedikit mengembang, dan itu sudah dilakukan hasil dari dokter kesehatan Bayangkara. Nah, sehingga itu tidak bisa kita mengatakan kita tidak ada bukti cukup. Kita sudah ada bukti yang cukup untuk melakukan hal tersebut.